Selamat sore Bapak Ibu. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore PPG dalam jabatan kategori 2 FKIP Program Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mendiskusikan tema tentang berdamai dengan diri sendiri. Baik, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kita nanti akan berdiskusi tentang pembelajaran yang capaiannya yaitu berdamai dengan diri sendiri untuk memahami kebinekaan Indonesia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk memulai diskusi ini, saya akan putarkan video yang nanti Bapak Ibu bisa pahami bersama. Kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang Tadi video yang sudah kita nikmati bersama. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Bagaimana kamu mengenali diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan sebagai wujud berdamai dengan diri sendiri? Melihat contoh video tadi. Silakan, siapa yang mau memberikan masukan? Baik, boleh Pak saya. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait pertanyaan pemantik ini mengenai bagaimana kamu mengenali diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan sebagai wujud berdamai dengan diri sendiri. Menurut saya, yaitu suatu keadaan di mana kita dapat menerima suatu hal yang telah terjadi pada diri kita sendiri, baik itu di kehidupan yang lalu atau dalam bentuk fisik yang pernah kita alami, karena setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya, nah di sini ada beberapa contoh, ada permainan yang mesti kita mainkan, yang judulnya "Yuk Kita Bermain dengan Dunia Peran". Di sini Anda akan berperan sebagai salah satu tokoh dalam dunia peran. Setiap tokoh memiliki misi yang harus dicapai. Namun dalam menjalankan peran terdapat banyak rintangan dan tantangan. Untuk yang pertama, peran sebagai Valentino. Valentino ini memiliki deskripsi orang kaya yang tercatat sebagai pengusaha sukses. Kemudian selalu menyisihkan penghasilannya untuk berbagi dengan sesama yang kurang beruntung. Yang ketiga, tetapi tidak tampan. Kemudian di sini ada Raisa yang memiliki talenta bernyanyi dan banyak penggemar. Kemudian berparas cantik tetapi sombong. Kemudian ada tokoh Selfie. Selfie ini setiap harinya memasang muka judes. Parasnya tidak cantik tetapi suka menolong. Kemudian yang terakhir ada Bambang. Berasal dari keluarga yang sederhana, dikenal pelit, tetapi tampan. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan mengetahui akan memahami karakter-karakter ini. Disimpan dulu, kita lanjut kepada materi yang selanjutnya. Apa saja yang menjadi kendala untuk berdamai dengan diri sendiri? Silakan, siapa yang mau mencoba untuk memberikan refleksi? Saya Pak. Ya, silakan. Baik. Menurut saya mungkin yang menjadi kendala untuk seseorang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri itu bisa dari dirinya sendiri,
yang dia belum bisa menerima kekurangannya sehingga dia membandingkan dirinya dengan standar orang lain. Kemudian mungkin dari luar juga bisa kita misalnya hidup dalam lingkungan, ada lingkungan yang memberikan dampak buruk bagi diri kita, sehingga kita itu belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke refleksi yang nomor 3. Ini sepertinya ya agar mudah berdamai dengan diri sendiri, apa nih yang harus diubah atau dihilangkan? Silakan, siapa yang mau memberikan refleksinya untuk yang pertanyaan nomor 3? Saya, Pak. Baik, Ibu Indar, silakan Ibu Indar. Mungkin dengan menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing individu saja, Pak. Jadi lebih percaya diri kepada dirinya sendiri dan tidak melihat orang lain, tidak membandingkan kita juga dengan orang lain. Baik, di sini ada beberapa konsep ini yang perlu kita sampaikan. Di sini ada setiap orang punya banyak identitas. Nah, di sini ada yang pertama, menyadari kalau satu orang punya banyak identitas. Yang pertama, mungkin kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, namun berbeda identitas agamanya. Nomor 2, ada identitas yang kita terima begitu saja sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang bisa kita bangun dan bisa kita ubah. Kemudian ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika seseorang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Tapi sebelum kita lanjutkan untuk yang kedua ini, kita lihat video dulu, video lagi ya Bapak Ibu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa, tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Baik, itu tadi sudah melihat tayangan video yang kedua. Bagaimana ini Bapak Ibu dengan tayangan video yang kedua? Ada sesuatu yang bisa ditarik intinya dari tayangan video yang tadi? Ada, Pak. Bapak Ibu? Ada, Pak. Ya. Banyak. Ya, jadi banyak yang kita pelajari dari video tadi. Di konsep kedua, ini ada gunakan standar diri sendiri. Yang pertama, setiap orang itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lainnya. Standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik untuk iklan di televisi tidak bisa dijadikan standar untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Kemudian yang ketiga, memahami diri dan memaksimalkan identitas serta potensi ini penting dalam konteks keragaman, karena toleransi di tengah masyarakat yang beragam itu selalu dimulai dari diri. Lanjut, Bapak Ibu. Baik. Kemudian ada konsep belas asih pada diri sendiri, atau self-compassion. Self-compassion berasal dari kata compassion yang diturunkan dari bahasa Latin patiri ya, dan bahasa Yunani patein yang berarti menderita, menjalani, atau mengalami. Self-compassion merupakan konsep baru yang diadaptasi dari filosofi Buddha yang memiliki definisi secara umum sebagai kasih sayang diri. Kemudian ada Kirsten Neff, psikolog Universitas Texas di Austin, mengembangkan self-compassion skill yang hampir selalu digunakan dalam penelitian tentang self-compassion. Neff tahun 2003 ini menjelaskan bahwa self-compassion
terdiri dari 6 komponen. Nah, 3 komponen diantaranya 1. Menumbuhkan kebaikan diri atau mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri. Terus kemudian yang ketiga, menumbuhkan keterhubungan atau memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Nah, kemudian ini cara mengaplikasikannya, biar kita tidak terlalu merendahkan, tidak terlalu merendahkan diri, terus kemudian tidak percaya diri, merasa kurang baik dari orang lain, terus merasa minder, apalagi ada pembulian dan sebagainya macamnya. Biasanya orang kalau tahu kelemahannya ini terus menutupi kelemahannya dengan sesuatu yang dianggap lebih baik. Nah, ini di sini ada identitas orang Indonesia. Orang Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku. Suku memiliki banyak kelebihan dan kekurangan. Seperti suku Jawa banyak kelebihan dan kekurangan. Tetapi dari kelebihan dan kekurangan ini bukan untuk dibanding-bandingkan, tetapi untuk dijadikan satu kekayaan, satu keberagaman, satu warna, sehingga kita hidup dalam kedamaian dengan berbagai macam suku, hidup bisa berdampingan. Kemudian ada gunakan standar diri untuk menyadari bahwa setiap orang itu unik. Terus kemudian ada welas asih pada diri sendiri. Welas asih pada diri sendiri ini yang seperti apa sih? Ya, ketika kita seperti kita saat ini yang mengikuti PPG selama 4 bulan ini kan secara fisik memang kita kurang olahraga ya. Iya, Pak. Kita misalnya bisa sekali-kali pagi-pagi gitu olahraga biar badan kita tidak kaget. Dari urean-urean di atas tadi, mungkin Bapak Ibu ada masukan? Kita juga bisa mengaitkan pembelajaran ini dengan profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu kan banyak nilai-nilainya ya Pak ya. Ada misalkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu dari segi Bersyukur. Agama gitu, identitas diri tadi ya Pak ya, bahwa setiap orang itu sudah terlahir identitas diri dengan ada agamanya masing-masing gitu. Sama-sama orang Papua, tetapi agamanya berbeda, itu tidak apa-apa. Itu kan namanya keberagaman dan itu berkaitan. Jadi itu semua tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya untuk lebih baik lagi. Betul sekali, kaitannya dengan apa yang kita paparkan tadi, berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, bahwa di sini memang kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, terutama harus bisa mencintai diri kita sendiri, berdamai dengan diri kita sendiri. Kita bisa setelah kita berdamai dengan diri kita sendiri, tentunya kita nanti akan bisa lebih luas untuk mengajar anak-anak di dalam kelas, memberikan sesuatu, sekaligus kita bisa mengajarkan bagaimana sih karakter pelajar Pancasila yang baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, kiranya itu yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita sebagai tenaga pendidik, bisa menjadi tenaga pendidik yang profesional, bisa mengajarkan yang lebih baik kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita ini menjadi sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat sore dan selamat beraktivitas Selamat sore, yang Pak. lain. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore, Pak. Pak.